Salam sejahtera bagi kita semua. Kita jumpa kembali dalam Suara Pengembalaan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Banyumanik. Hari ini kita akan membaca dalam kitab Hagai pasal 1 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema perenungan hari ini dalam Suara Pengembalaan adalah utamakan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam kitab Hagai ada suatu peristiwa yang menjadi teguran dari Tuhan kepada umat ketika mereka keluar dari pembuangan, keluar dari kesesakan, keluar dari penjajahan. Mereka beroleh kebebasan, sehingga secara logika mereka memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan mendirikan rumah-rumah yang baik, mendirikan untuk tempat tinggal, memikirkan untuk keluarganya. Dan itu secara nalar bisa masuk akal dan lumrah. Tetapi di dalam Hagai ini Tuhan menegur, karena mereka tidak memperdulikan atau tidak mengutamakan keberadaan rumah Tuhan. Rumah mereka baik didandani dengan dinding-dinding yang baik, dengan tembok yang baik, tapi rumah Tuhan tetap dibiarkan dalam reruntuhan. Nah, dalam pasal ini Tuhan mengingatkan, jika mereka memperhatikan rumahnya, memperhatikan kebutuhan pribadinya, ternyata mereka telah salah melakukan hal yang paling penting. Sebab sebenarnya mereka sudah tahu bahwa rumah Tuhan adalah rumah kehadiran Tuhan, tidak hanya sebagai untuk beribadah, tetapi bagi bangsa Israel, Bait Suci adalah tempat kehadiran Tuhan. Dan jika mereka menyediakan tempat bagi Tuhan, tempat kehadiran Tuhan, tentu sekitar mereka, kehidupan mereka akan diberkati. Mereka akan memiliki hubungan yang khusus, karena dengan mendirikan rumah Tuhan, mereka bisa memastikan diri siapa yang berdaulat atas mereka. Tetapi pada realitanya, setelah mereka keluar dari pembuangan, mereka mengutamakan rumah masing-masing. Mereka memberikan rumah yang baik untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya. Ya betul, rumah sangat diperlukan, tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa Bait Suci adalah hal yang penting bagi kehidupan orang Israel. Tidak hanya sekedar mereka untuk bisa beribadah, tetapi itu sebagai lambang kehadiran Tuhan. Mereka akan terberkati dengan kehadiran Tuhan. Nah, untuk itu dalam kitab Hagai ini Tuhan mengingatkan kepada mereka, menegur mereka dengan keras. Itu sebagai bukti karena kasih Tuhan kepada mereka. Pun demikian dengan kehidupan kita hari ini. Jika kita bisa mengutamakan Tuhan dengan apapun yang ada, masa pandemi yang belum selesai, pekerjaan yang mungkin bagi jemaat putus, tidak ada pekerjaan, tetapi hari ini Tuhan mengingatkan, biarlah kita menempatkan Tuhan yang utama, yang terutama dalam kehidupan kita, menjadi fokus yang utama kita untuk melakukan segala sesuatu. Boleh kita mencari hal yang lain, tetapi hadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena tidak hanya bangsa Israel yang memiliki pemikiran bahwa rumah Tuhan, bahwa Bait Suci itu tempat kehadiran Tuhan, tetapi bagi kita pun hari ini menjadi sangat penting. Di dalam kehidupan kita perlu kehadiran Tuhan, perlu ruang hati khusus untuk Tuhan. Karena jika Tuhan yang memimpin, yang berdaulat penuh atas kehidupan kita, niscaya Sang Immanuel itu, Tuhan yang beserta kita itu, tidak akan pernah meninggalkan.
Jadi menjadi penting dan kita ingat juga bahwa mencari Tuhan dan membiarkan Tuhan hadir dalam kehidupan kita, memimpin langkah kehidupan kita, pasti Dia adalah Tuhan yang bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita. Tidak akan Dia membiarkan kita dalam keadaan kekurangan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh seperti orang yang menerima teguran dan menerimanya dengan baik, meresponinya dengan baik, kemudian boleh, oh ya, mengutamakan rumah Tuhan, mendahulukan Tuhan, mencari Tuhan, dan sesudah itu Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Jika kita bisa melakukan hal yang penting dalam kehidupan kita adalah yang bisa mengutamakan Tuhan, Tuhan yang sumber berkat itu pasti menolong kehidupan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang berharap penuh pada Tuhan dibiarkannya kekurangan, dibiarkannya mereka terlantar, dibiarkannya mereka tidak ada sukacita. Ya, bangsa Israel akhirnya boleh mendirikan rumah Tuhan, menjadikan konstruksi rumah Tuhan yang utama. Kemudian setelah itu mereka terus diberkati Tuhan. Pun demikian dengan kita, saya dan saudara, mari kita fokus, kita utamakan Tuhan, sehingga Tuhan boleh menjadi harapan kita, menjadi sandaran kita, menjadi pengharapan dari segala hal yang ada. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amin.